berikan penjelasan ketika memberi perintah kepada anak. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu sering memberikan perintah kepada anak tanpa alasan akan membuat anak kita menjadi alat pelaksana atau mesin pelaksana saja. Sekali dipencet langsung jalan. Apa maksudnya Ustadz? Maksudnya dia tidak punya mental yang bagus. Bisanya hanya manutan aja. Kalau ada yang merintah baru dia melakukan. Kalau tidak ada merintah dia tidak punya inisiatif. Nah, ini efek apabila kita sering memerintah tanpa memberikan sebuah alasan. Begitu juga kalau kita ayah bunda pengennya selalu ditaati anak, setiap perintah ditaati anak, maka seakan-akan kita menjadi sebab anak itu tidak kreatif, ya, dan inovatif. Apalagi kalau ada keinginan pada diri kita, tidak mau mendengar perdebatan dengan anak, ya, perdebatan alasan begitu. Maka anak-anak kita akan semakin menjadi alat pelaksana aja, tidak bisa kreatif, tidak bisa inovatif. Ya, kita harus bersabar dengan sikap kritisnya mereka. Nah, terlalu sering memberikan perintah kepada anak tanpa menjelaskan apa manfaat dari apa yang kita perintahkan, maka akan membuat anak berubah menjadi alat pelaksana saja dan akan memiliki kepribadian yang lemah. Kemudian setiap perintah yang diberikan akan dia lakukan tanpa filter. Ini kalau mentalnya anak sudah jatuh ya. Apalagi orang tuanya sangat keras sekali. Ya. Apalagi saat anak menolak perintah tersebut, lalu orang tuanya marah-marah. Ya. Maka benar-benar akan menjadi alat pelaksana, kepribadiannya lemah, ya, melaksanakan bukan karena kesadaran diri, tapi takut dimarahi. Contohnya apa? Misalkan sholat gitu ya. Anak-anak sholat di rumah, kalau orang tuanya memerintahkannya dengan keras, ya, dia akan merasa dalam dirinya, aku sholat gara-gara dimarahi orang tua aja. Besok kalau aku sudah pisah sama orang tua, aku gak akan sholat. Itu bisa akan terjadi ayah bunda, kalau perintah kita keras, ya. Tidak menanamkan cinta terhadap sholat pada diri anak, tapi yang penting kamu sholat. Nah, ini bahaya. Ya. Makanya Dr. Mustafa Busat itu pernah memberi pertanyaan, kita itu lebih mementingkan mental anak atau zahirnya anak saja. Kalau kita mementingkan zahirnya anak, ya kita akan perintahkan sholat dengan marah-marah kayak gitu. Efeknya mentalnya anak turun. Nanti kalau dia ketemu orang yang membuat buruk, dia langsung menerima. Ya, dia kepribadiannya lemah. Maka kalau kita mendapati anak-anak yang kepribadiannya lemah ya bunda, sering-sering doakan, ya Allah, istiqomahkanlah anakku dalam kebaikan. Ya. Atau kita yang merasa kepribadiannya lemah, seringnya manutan aja, banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Orang-orang yang mentalnya lemah mudah tergiur. Ya, orang-orang yang mentalnya kuat kayak Abu Jahal itu, di dalam kekufuran aja dia yakin, pede gitu ya. Sudah dihadapin pedang itu tetap aja pede. Itu orang-orang yang mentalnya kuat. Makanya sampai Nabi berdoa, ya Allah, pilihkanlah dari dua Umar ini untuk masuk ke dalam Islam. Satunya Umar bin Khattab, yang satunya Abu Jahal, karena dua orang ini luar biasa. Ya. Baik. Kalau kita memberikan perintah tanpa alasan, maka anak kita menjadi seorang yang berkepribadian lemah, mentalnya lemah. Baik, terus gimana cara memberikan contoh kalimat perintah dengan penjelasan? Ya. Perlu diketahui ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat penjelasan itu tidak harus panjang. Bahkan satu kalimat saja sudah cukup. Contoh yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman Al-Hakim mengatakan, "Nak, jangan berbuat syirik." Enggak berhenti di situ. Tapi dikasih alasan satu aja. Karena itu adalah kezaliman terbesar kepada Allah. Selesai. Nak, jangan duduk di pintu, nanti ketendang bunda. Nak,
kita ya misalkan ada tindakan apa yang tidak baik, ya nak, ayo bereskan mainannya, kasih alasan biar kita lebih mudah nanti membereskan mainan-mainan yang lainnya, atau biar rapi gitu ya. Gitu. Nah, ayo kita berjilbab, tentunya di umur 9 tahun 10 tahun gitu ya, sebelum balik atau mungkin mendekati umur-umur menstruasi gitu. Nah, ayo kita berjilbab ya, biar Allah cinta dengan kita. Kasih alasan. Alasan itu penting ya. Baik. Misalkan di sini diberi contoh, nak ke masjid kita jalan saja ya. Oh, ya mohon maaf. Ya, maksudnya di sini, nak, kita ngelihat anak-anak lari-lari. Ya, maka kita dekati, sentuh, senyum, kita level dengan dia. Kita katakan, nah, kalau di masjid kita jalan aja ya. Kalau mau lari-lari di lapangan, gitu. Itu bagus ya. Jadi ada karenanya satu aja itu udah bagus. Ya. Bapak Ibu yang akan menaiki pesawat X, ya, mohon segera menuju gate X ya. Karena pesawat akan segera diberangkatkan. Orang cepat, Bu. Tapi kalau hanya perintah saja, nggak ada alasannya, gerakan hati untuk ikut perintah itu kadang kurang. Ya. Jadi ini penting, gitu ya. Ya. Nak, jangan duduk di depan pintu, karena nanti kamu bisa tertabrak orang. Dikasih alasannya. Maka berikanlah alasan dari perintah-perintah kita, dia akan mudah menerima, plus dia punya mental yang kuat dengan alasan-alasan, dan logikanya akan semakin berkembang gitu ya. Nanti kalau kita memerintahkan sesuatu, ya kita harus memilihkan alasan-alasan yang tepat. Sehingga nanti ketika dewasa, dia sudah terbiasa, saya mau ini atau mau itu ya, pertimbangannya apa ya, dia sudah terbiasa untuk itu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.